Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, pada kesempatan hari ini, malam ini saya coba berbagi mengenai storygrapher. Kenapa saya bilang storygrapher? Ini adalah bukan cuma mengenai membuat sebuah video, tapi juga membuat sebuah video yang berbasis dari storytelling gitu. Jadi kan seperti kita ketahui sekarang semakin banyak nih jenis-jenis video di sosial media yang berlalang lah gitu ibaratnya mah. Nah, kali ini yang saya mau jelasin adalah video yang berbasis storytelling. Kita mulai aja. Objektifnya dari membuat video menggunakan smartphone ya ini ya. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan momen secara instan menggunakan smartphone berbasis storytelling dengan kemampuan teknis disajikan dengan artistik agar dapat dinikmati dengan baik. Jadi nggak sembarangan lah gitu ibaratnya ya. Kita bikin bukan video yang ngasal, ibaratnya ya cuma nge-shoot terus share tanpa ada cerita atau makna yang relevan sama audiensnya gitu ya. Itu objektifnya. Selanjutnya adalah kenapa smartphone video. Karena semua informasi sekarang udah bisa diakses dari smartphone ya. Terus juga sekarang masyarakat tuh udah nggak cuma menerima informasi, tapi justru berlomba menyebarkan informasi gitu, memberi informasi. Nggak tua, nggak muda gitu. Seperti bisa kita lihat tuh, sekarang kan semua berita yang viral semua berasal dari video gitu kan. Semua orang kayak ketika kalau misalnya ada orang kecelakaan, bukan apa yang dilakukan pertama kali bukan menolong mereka, tapi malah ngevideoin. Bener nggak? Itu kamar nanya. Benar, di mute KB aja. Kan kesararin. Ampun, dari orang sangat trek mimiti pakai Koskia. Tinggal di downloadnya, mau di Google Meet-nya. Bener. Jadi kurang interaktif. Betul. Ya udah lanjut. Ya. Selain orang masyarakatnya udah berlomba memberi informasi, sekarang juga semua platform sosial media juga sekarang udah berbasis video semua ya. Facebook video, Instagram video, IGTV, YouTube, terus ada TikTok juga sekarang pemain baru yang lumayan kencang. Jadi semua tuh informasi udah dikemas pakai video gitu yang biar, soalnya kalau cuman foto doang kadang bisa dianggap hoax, tapi kalau misalnya video itu kan bisa kayak ada semacam apa ya, narasi dan juga apa ya, waktu mungkin yang bisa ngeliatin. Nah, terus kenapa video yang menggunakan storytelling? Karena video itu harus mengkomunikasikan pesan. Dengan storytelling kita bisa berinteraksi dengan audiens dan juga bisa memberikan emosi kepada mereka. Jadi mereka bisa ngerasain apa yang kita sampaikan. Jadi kalau video tuh tanpa storytelling mungkin si audiens bakal bertanya ini maksudnya apa atau gimana gitu kan. Tapi kalau kita misalnya dari awal sudah memberikan storytelling di sebuah video, itu kita kan menjadi kayak memberikan pesan kepada mereka, ada interaksi juga, dan juga memberikan emosi di dalam video itu. Nah, video seperti apa sih yang harus menggunakan storytelling? Di sini ada dua bagian, dokumentasi dan juga konten sosial media. Kalau untuk dokumentasi, misalnya jurnalistik, liputan, event, dan sebagainya. Dan juga kalau untuk konten sosial media, ada vlog, cinematic, dan juga IG Stories. Sekarang kan orang-orang pada bikin informasi itu di IG Stories. Terus, nah sebelum kita masuk ke cara cepat, apa sini ada pertanyaan nggak? Ya, gue. Saya teteh? Tung. Oh, kematung. Nah, jadi kan sebenarnya video ini tuh posting video gitu kan. Buat kadang-kadang gue nggak tahu sih keperluannya tentang buat apa. Mungkin ada yang kayak amatir, mungkin juga yang benar-benar niat buat iklan. Itu tuh biasanya kita bikin naskah dulu atau spontan sih bagusnya. Oke, itu nanti ada ininya.
ada penjelasannya. Oke. Cuman buat sampai sekarang nih, yang gue bilang apa jenis-jenis videonya, apakah ada pertanyaan? Jal, boleh nanya? Ini kan ada vlog cinematic IG stories. Nah, itu hubungannya lebih kalau misalkan kayak saya nih pengen bikin promosi tentang usaha saya yang sedikit teknikal nih. Bisa juga seperti itu, dibuat seperti itu? Bisa, nanti soalnya semuanya itu berasal dari storytelling itu tadi. Nanti saya bakal jelaskan lebih detail mengenai storytelling. Nah, ini cuman baru di depan banget sih ini. Oke. Siap. Berarti ke di sananya mah ada ya? Ada penjelasan. Bikin aja dulu kali ya pertanyaan-pertanyaannya. Banyak orang bertanya kayak yang gimana sih cara bikin video? Sebenarnya paling cepat adalah yang mungkin semua orang juga bisa lakuin langsung adalah ya udah go out, ambil footage sebanyak-banyaknya, edit, tambahin musik, lalu share. Itu adalah yang paling cepat. Jadi kayak seperti gue juga dulu memulai waktu traveling tuh kayak nggak tahu mau ngomongin apa, ya udah ambil aja footage yang banyak, terus dijahit, di-share di sosial media. Nah, setelah itu ada tahapan lain, kayak rasanya gimana sih setelah posting itu semua? Rasanya tuh kayak gimana ya? Kita posting, tapi kalau misalnya cuman ngambil ngasal, tambah lagu, terus tambah caption doang tuh kayak yang seru sih, tapi ada yang kurang gitu loh. Kok kayak ada, ini tujuannya buat apa gitu ya? Kayak kok something missing lah gitu ya, berarti kita bikin sesuatu tapi nggak ada yang kayak ada tujuannya gitu lah. Mungkin kayak ibaratnya kalau zaman anak muda dulu mah nongkrong teh serasa seru, tapi makin bertambah usia teh kayak ini naonan kikian sih gitu kan, kayak nggak ada maknanya. Nah, di situ kita mulai mencari maknanya. Kayak contoh ya, misalnya ini sebagai contoh ya, nggak seru kenapa ya? Mungkin karena kurang viewers, likes atau komen. Ya bisa jadi karena kreator tuh kan butuh berekspresi dan audiens netizen tuh butuh relevansi. Jadi apa yang kita share, kadang-kadang kita berharap feedback dari orang lain gitu. Ini pengen juga tahu apa pendapat mereka tentang video yang kita share gitu kan. Makanya gue bilang di sini kreator butuh berekspresi dan audiens netizen butuh relevansi. Jadi intinya adalah bikin video kamu bermakna. Nah, gimana caranya bikin video kamu bermakna? Ini adalah cara ribet bikin video. Ada 3 tahapan, yaitu praproduksi. Nah, di sini nih, tentukan ceritanya. Paling pertama adalah tentuin cerita. Mau bikin video apa sih? Tentang apa gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu, gue mau bikin video tentang jalan-jalan, tentang sebuah lokasi. Cari referensi tentang lokasi ini. Apa yang menarik yang bisa digali gitu kan. Riset. Kita bikin per poin. Apa nih kira-kira yang di kota ini yang kira-kira bisa kita angkat. Kulturnya seperti apa, kulinernya yang menarik kayak gimana, terus juga habitat orangnya seperti apa. Nah, setelah itu kita susun ceritanya, biar kita tahu, kebayang gitu runutan si video ini bakal seperti apa. Nah, setelah itu masuk ke tahap produksi. Sini nanti kita akan bahas masalah syuting dan pengambilan gambar. Nanti setelah itu akan lanjut ke tahap post produksi. Nah, ini baru sekilas saja. Sekarang kita akan masuk lebih detail mengenai tahap praproduksi. Nah, ini mengenai seperti saya bilang tadi, menggali referensi. Setelah kita tahu mau bikin apa, tentang video tentang apa, kita cari referensi mengenai seperti tadi tentang travel di sebuah kota. Cari referensinya, cari informasinya. Itu bisa diambil dari YouTube, Vimeo atau Instagram. Gali informasi banyak gitu dari berbagai platform. Kemudian kita tentu nih gaya cerita kita mau kayak gimana, caranya seperti apa kita mau komunikasiinnya gitu kan. Mau misalnya mau lewat first person shoot kayak misalnya vlog gitu kan, langsung dari kamera langsung hadap ke kita, terus kita ngomong, atau mau kita pakai voice over misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu kepikiran,
kita bikin storyboardnya nih, kayak runutannya nih kita mau bikin tahap-tahap si gambarnya seperti apa nih mau kita ambil. Kita perlu ibaratnya visual board gitu ya. Kita menentuin nanti gue mulai video ini seperti apa, lanjut kemana, di hari seperti apa gitu kan. Itu semuanya dari storyboard. Selanjutnya adalah mengenai ini sebenarnya contoh sih. Contoh buat ide storytelling. Ini pengalaman gue waktu di Semeru. Jadi gue punya ide bikin tentang Semeru, terus apa kira-kira yang bisa diangkat, dan gue pengen bikinnya sesederhana mungkin, tentunya dramatis, biar si audiensnya ngerasain apa yang gue rasain waktu di situ. Ini contohnya seperti ini. Ranu Kumolo. Ranu artinya danau, Kumolo artinya pengembara atau berkumpul. Bukan sekedar singgah, meninggalkan jejak tanpa rasa dan kesantunan. Suka dan lara adalah seni. Ketika kita berhenti merasa, di situ pula kehidupan berhenti. Di sini kita berkumpul bersama, resapi berbagai momen interaksi kehidupan. Setiap laju udara adalah karunia. Setiap jengkal tanah adalah rumah. Dan setiap bintang yang menghiasi langit malam adalah benih mimpi. Mimpi untuk dapat kembali lagi ke sini, merekam ragam inspirasi kehidupan yang dipancarkan oleh alam Ranu Kumolo. Nah, itu tadi sebagai halus gila, anjir. Edan, halus, Jal. Mantap. Atur nuhun. Ngeri. Oh. Itu tadi adalah contoh ya, maksudnya bagaimana kita bisa menentukan ide cerita, terus kira-kira apa nih yang mau kita angkat, dan tujuannya adalah gue pengen ngajak orang ke bawah ke sana gitu, ngerasain gimana indahnya Ranu Kumolo. Bahkan kayak ada gambaran mengenai kabut-kabut itu, aduh mungkin ya secara visual mungkin bisa ngebantu ngerasain sana dingin banget ya gitu kan. Itu tujuan utama dari videonya. Terus kan tadi Meja bilang ngambilin stock shot gitu ya, itu banyak stock shot yang harus diambil kan untuk durasi segitu. Ya sebenarnya apapun storyboard yang udah kita bikin pasti bakal berbeda dengan di lapangan ya, udah pasti bakal beda sih itu. Nah intinya adalah kalau soal stok, kita mesti ngambil sebanyak mungkin. Itu asli, ambil sebanyak mungkin. Kalau bisa sampai baterai habis ya, cari sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita punya banyak shot, itu kita bisa punya apa ya, kayak mempermudah kita untuk mengekspand ide kita mau dibawa kemana gitu. Seperti contoh tadi juga, sebenarnya kebanyakan shot yang nggak direncanain gitu, karena kan ketika sudah berada di Ranu Kumolo-nya kan banyak tuh hal-hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kita gitu. Jadi emang mesti sigap gitu, sama rajin ngeluarin kamera aja, seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini ide cerita kedua adalah give them a hero. Jadi orang tuh kadang-kadang senang sama cerita yang penokohan gitu. Orang tuh senang kayak melihat apa ya, role model, inspirasi lah gitu ibaratnya. Yang tentunya bisa relate sama audiens juga ya. Nah, untuk kasus video seperti ini tetap dibikin simpel, dalam artian adalah ceritanya ya, nggak usah terlalu bertele-tele, nggak usah durasi yang panjang. Kita mainin aja dalam waktu kisaran seperti iklan lah gitu. Iklan kan 5 detik, 15 detik, 30 detik, atau bahkan paling extend tuh paling semenit gitu kan ya. Nah, jadi kalau dalam waktu-waktu segitu tuh kayak audiens tuh masih mau lah buat nonton, nggak malas gitu, apalagi dimulai dengan ceritanya adalah tentang sesuatu yang inspiratif gitu.
pengemasan juga tetap dengan musik yang tetap yang unik, helpful dan juga engaging. Jadi orang tuh nonton kayak tetap bisa ada relevansinya bagi mereka. Kalau video yang berikut ini sebenarnya bukan video yang pakai smartphone, tapi yang pengen gue highlight adalah ceritanya gitu ya. Karena ini adalah tentang mencari ide bercerita. Contohnya seperti ini. Sampah sekarang jadi topik yang paling sering diomongin dan berakhir jadi perdebatan, bullying, dan saling menyalahkan. Terlepas dari itu semua, apakah kita sudah memberi aksi nyata? Nah, ngomong-ngomong soal aksi nyata, kenalin Boyan Slar melalui bendera The Ocean Cleanup yang merancang teknologi untuk mengurangi sampah plastik di lautan, yaitu The Interceptor One. Minggu lalu, berlokasi di Drainase Cengkareng, gue melihat langsung The Interceptor One yang merupakan hasil kolaborasi antara The Ocean Cleanup, Danone Aqua, pemerintahan Indonesia, dan kerajaan Belanda. Nah, ini artinya melestarikan lingkungan bukan jadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan aja, tapi juga jadi tanggung jawab kita masing-masing. So guys, start from ourselves, stop blaming, and let's work together. Ayo kita bijak berplastik. Really something that everyone can help take care of this Nah, itu contohnya yang tadi cerita tentang suatu tokoh, tapi dikemas dengan sebegitu singkat. Gue juga nge-highlight kira-kira yang orang perlu tahu dan juga mereka bakal ngerasain, wah, gue mesti ambil bagian di movement ini seperti itu. Setup, konflik, dan solusi. Nah, di sini gue pengen nge-highlight kalau visual yang terstruktur, kita dapat menghasilkan cerita yang kuat. Jadi bermain, kita menceritakan sesuatu tanpa menggunakan narasi, tapi dengan bahasa visual. Ini salah satu contohnya seperti ini, video dari GoPro ya. Nah, seperti itu tadi, kan bisa dilihat dari awal setupnya tuh kelihatan bahwa ya, berada dalam situasi yang cukup depresi gitu ya, depresi banget, suatu musibah, kebakaran, suasananya kayak nggak ada musik sama sekali, itu kayak menciptakan pertanyaan apa nih, terus ternyata ada satu anak kucing ya, yang pingsan, yang mungkin sekarat gitu, ditolong. Nah, setelah itu musiknya berubah tuh. Musiknya berubah kayak yang lebih dramatis. Jadi kayak emosi penonton kayak dimainin kan. Wah, kucing kasihan nih, kenapa nih. Nah, setelah itu dikasih masker, kasih air, musiknya berubah menjadi kayak lebih live, hidup gitu ya.
Nah, di situ kayak main emosi, wah ada harapan nih, ada harapan. Terus akhirnya si kucingnya juga bisa siuman dan hidup lah gitu. Di sini adalah suatu contoh gitu, maksudnya narasinya nggak ada, tapi secara visual kita bisa mencerna gitu kan. Oh ini ceritanya tentang penyelamatan kucing atau penyelamatan dalam satu musibah, ada kucing bisa diselamatkan. Ya kemanusiaan lah gitu. Sampai sini gimana? Pak, tadi dapat nggak videonya, moodnya, emosinya dapat nggak? Dapat tuh. Dapat. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ini adalah tips membuat cerita. Ini tadi mungkin kalau ada pertanyaan yang tadi kayak bikin cerita seperti apa, yang bisa kita bikin membuat cerita lebih menarik adalah dengan cara cari referensi tren hype yang bisa dihubungkan dengan cerita. Jadi kalau misalnya kita bikin cerita tentang apa ya, misalnya contohnya cerita tentang anak muda, cari referensi tren kayak siapa sih anak muda yang bisa dijadiin contoh role model yang bisa kita masukin ke dalam ceritanya. Terus bikin karakternya yang sering kita temui sehari-hari biar si audiens bisa relate gitu. Oh ini gue banget nih gitu kan. Ini gue banget. Atau enggak, oh gue pernah lihat yang ini nih, orang seperti ini gue pernah lihat gitu. Jadi tetap cari sesuatu yang emang familiar, dekat dengan audiens. Terus highlight juga aktivitas yang relevan dengan audiens, dan juga kalau mau lebih cakep, kasih twist dalam cerita sebagai surprise element. Contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah video tentang anak muda yang nggak pede gitu ya. Anak muda yang nggak pede, tapi dengan dia experience dengan sebuah produk, dia bisa menemukan kepercayaan diriannya. Di sini juga ada twistnya juga videonya. Kita lihat. Ini aku, beda sama kamu, aku nggak asik. Beda sama kamu, dunia ini kejam sama aku. Beda sama kamu, aku tidak terlihat di dunia ini. Padahal aku paling asik satu bulan. Ibuku paling asik satu supermarket. Mbak, supir, semua asik. Akhirnya, aku dapat mobil pertamaku, Daihatsu Ayla. Datang diantar bidadari. Langsung jadi asik, sesuai selera mereka. Hidup jadi asik, tengok kanan, asik. Senyum, asik. Nggak, asik. Pegang, asik. Klakson, asik. Sekarang, satu dunia jadi penuh perhatian. Termasuk dia. Tapi aku takut keluar mobil, takut jadi nggak asik. Dia ngajak keluar mobil, aku ogah. Dia keluar, dia maksa. Aku bertahan, tapi tenaganya kayak kuli. Aku pasrah. Dia kaget, aku juga habis lain mukanya. Dia senyum, aku pun. Dunia memang penuh kejutan. Hati mengalahkan semua. Percaya diriku bangkit, sebabnya Daihatsu Ayla. Asik. Nah itu tadi sebuah contoh kayak ya mungkin karakternya sering kita ketemuin sehari-hari gitu kan. Anak muda yang nggak pedean, terus kayak menggunakan butuh sesuatu lah yang berarti buat mendongkrak kepedeannya gitu kan. Dan ternyata semuanya sih nggak sejelek yang dia kira gitu loh. Di sini juga ceritanya pakai hashtag yang dekat dengan kita sehari-hari ya. Bahasanya tuh kayak semua jadi asik, itu bahasa yang sangat sehari-hari banget gitu. Itu tadi sebuah contoh cerita yang cukup menarik gitu ya. Menurut gue sih menarik itu. Udah lagi. Nextnya juga ini juga sama. Ceritanya bagus banget karena dia bikin relate sama keadaan sekarang seperti YouTube tuh kayak apa?
membuat sebuah cerita yang digabungkan dengan aktivitas seperti challenge dari YouTube gitu. Tommy, Ibu Budi dan Budi sedang berbelanja di toko Bali. Budi ingin dua pensil harga 3.000 dan 3 bungkus harga 4.500. Berapa jumlah saudari Ibu Budi? Tergantung. Pada Budi nitip atau enggak? Kalau gitu, Ibu Budi dan Budi yang masih single. Saya jomblo, Pak. Lah, anak SMP masa udah pacaran? Kan udah laporin kaseto loh. Ibu Budi dan Budi yang udah punya pacar yang diawasi kaseto sedang belanja di toko Bali dan jelma duduk di muka ingin membeli 2 pensil seharga 3.000 dan 3 penghapus yang bisa menghapus mantan seharga 4.500. Lalu kembalian 100 rupiah tidak disumbangkan sambil main TikTok terus klarifikasi. Berapa jumlah harus dibayar Ibu? Tergantung, Pak. Tergantung apa lagi? Bayarnya pakai kartu India atau enggak? Kalau bayarnya pakai kartu India, Budi pasti datang sendiri tanpa ibunya. Soalnya nggak perlu dikit-dikit minta ibu. Terus dia cuma nggak perlu ke toko Kuali karena pakai kartu India bisa belanja online. Habis itu, Budi juga bisa ngatur keuangannya sendiri tanpa harus kita yang mikir, Pak. Bisa atur keuangan sendiri tanpa ngerepotin orang lain. Masa nggak percaya? Nah, dari contoh dua tadi bisa lebih kesimpulan bahwa video iklan sekarang aja udah nggak se-hard selling biasanya gitu loh. Dia lebih bercerita gitu kan, lebih bercerita kayak memancing orang buat ngerasain oh ini relevan nih sama gue nih gitu. Yang akhirnya kan drive ke sell gitu. Ya diharapkan seperti itu. Itu tadi 2 contoh yang menggambarkan bahwa pentingnya storytelling dalam sebuah video. Sebenarnya kalau dia mau ngiklan secara hard kan dia bisa highlight mobilnya aja tuh, highlight mobilnya. Yang tadi contohnya Daihatsu, highlight mobilnya, highlight misalnya taruhlah keunggulan mobilnya apa aja gitu kan, harganya berapa, bahkan ini nggak di highlight keunggulan mobilnya apa, tapi lebih nge-highlight ke apa karakter, kebutuhan si pemakainya gitu. Sama juga dengan tadi yang masalah kartu Indi, itu padahal cuma mau promosiin kartu, tapi dia bikin cerita komprehensif itu, jadi yang nonton pun seru gitu kan, terus ngerasa ada relevansinya juga. Yang sehingga tujuannya kan tetap jadi memakai produk itu gitu. Itu sebagai contoh. Sampai sini paham mengenai pembuatan cerita, guys? Yep. Kalau cara buatnya cuman idenya itu kan kayaknya butuh dia nggak bisa langsung kayak gitu. Tadi kan yang di bagian yang ini nih, gali referensi, gali informasi. Nah, di sini sebenarnya kalau untuk mendapatkan ide semacam itu memang nggak langsung instan, memang benar. Dan gue yakin pun mereka yang nulis cerita itu nggak langsung ketika dapat brief, oh bikin begini, nggak langsung seperti itu juga. Mereka kayak browsing, tanya ke bikin kuesioner ke anak-anak, targetnya seperti apa gitu, nanyain kebutuhannya seperti apa mereka, relevansinya apa gitu ke produknya. Pasti mereka pun nggak melakukan riset gitu, nggak mungkin begitu brief datang langsung dapetin itu. Jadi memang inilah maksudnya salah satu orang yang orang tahu di balik mejanya seorang videografer itu adalah tahapan dia mencari ceritanya. Itu orang nggak pernah lihat kan. Terus tiba-tiba orang udah tinggal nonton videonya, wah seru gitu. Wah, bahkan ada yang bilang, kalau begini-gini mah gue juga bisa. Tapi kan dia nggak tahu gitu di belakangnya kesulitan dia mencari ide cerita seperti apa gitu. Ya pokoknya kuncinya sih kalau untuk menemukan ide cerita ya ini gali referensi sama gali informasi, itu yang udah formula paling ya membantu lah kalau menurut gue seperti itu. Jal, Yup. Ya. Nah, Jal, iya kan tadi kan ya Maizal kan berbicara sekarang tuh ads atau video-video tuh mengarahnya ke soft sell-nya kali itunya dibanding hard sell-nya. Nah itu di batasan jenis produk tuh sih Jal, atau emang sekarang mah universal trennya ke arah soft sell apa, atau emang ada beberapa karakter produk iya mah tuh bisa kudu soft sell kudu hard sell gitu, atau hanteu sih sebenarnya Cek Maizal? Kalau dari saya selaku kreatifnya pasti tetap mencari yang relevansi dengan target audiensnya gitu. Makanya
kalau sebelum memulai kan ibaratnya itu memberi solusi ya kepada gitu kan ya. Nah, kita juga mesti tahu si targetnya ini enaknya dikasih apa nih gitu, dikasih cerita yang seperti apa gitu. Apakah mesti yang hard selling? Contoh tadi deh misalnya masalah yang mobil tadi. Kalau misalnya kita nge-highlight keunggulan-keunggulannya, pasti udah kompetitor mereka udah banyak yang sama atau bahkan melebihi gitu kan. Tapi yang pengen di-highlight adalah ini mobil ini kayak yang mungkin dari segi harga masih bisa dipakai dan juga cocok untuk anak muda. Cari nih perokohannya yang kayak gimana nih yang kira-kira bakal cocok buat memakai mobil ini. Tadi dipilih anak muda yang misalnya butuh percaya diri seperti itu. Tapi ya pasti kita mulai dari sisi konsumennya gitu. Apa yang mereka butuhkan, karena bagaimanapun juga mereka yang nanti bakal beli gitu. Seperti itu. Ada mobil nggak tuh? Assalamualaikum. Nih. Assalamualaikum Ejal, woi keren. Yuk, mau nambahin dikit boleh nggak sih? Boleh ya? Dikit aja. Buat tadi pertanyaannya Nia. Onet. Bisa. Oh, Onet. Ya. Nambahin dikit aja ya ini mah. Kayak sebenarnya nih kalau untuk sebuah produk itu mau soft selling atau hard selling, sebenarnya dua-duanya bisa dilakukan. Selama kamu memang bikinnya tuh udah ada kalendernya gitu. Jadi biasanya perbedaannya kalau misalkan emang kamu mau langsung jualan USP, itu pasti hard selling. Oh misalkan orang jualnya sendal, misalnya sendal swallow anu bisa berubah warna dalam waktu senal. Oh ya senal anu bisa berubah warna kalau mengikuti cuaca, misalkan juga gitu ya. Namun cuacana tiis jadi berem gitu misalkan gitu ya. Nah, itu memang lo harus jual secara hard selling gitu. Tapi kalau lo mau menceritakan kenapa lo bikin sendal, atau lo mau menceritakan perusahaan lo, misalkan perusahaan lo namanya Niar Sendal gitu ya, lo mau menceritakan tentang Niar Sendal ini tuh pengen apa secara message, itu baru soft selling. Jadi biasanya kalau misalkan brand yang gede banget, biasanya tuh dalam 1 tahun dia udah tahu nih kayak, oh gue mah pengen bikin ada 4 video. 4 video itu yang pertama gue pengen nyeritain tentang perusahaan gue seperti apa, tapi ke audiens dengan bahasa yang lebih mudah. Nah itu biasanya dia bikin video manifesto nih, kayak oh gue tuh pengen bikinnya perusahaan gue dikenal menjadi sebuah perusahaan yang sangat bijak, misalkan kayak gitu di mata masyarakat gitu. Atau terus berikutnya yang kedua, oh gue mau jualan spesifik produk gue ini. Nah itu yang lu jadiin hard selling gitu. Terus nanti misalkan pas udah deket mau lebaran atau hari-hari raya, oh gue mau gimana caranya barang gue harus keluar nih, lu keluarin produk-produk diskon, iklan-iklan yang memang diskon banget. Tapi memang secara crafting itu bisa nggak terlalu hard selling. Kalau misalkan tadi kita ngelihat referensinya dari Mejal nih, kayak misalkan yang Daihatsu gitu ya, sebenarnya secara nggak langsung dia udah menceritakan juga fitur di mobilnya. Misalkan contoh kayak klakson asik, itu salah satu jadi dia menceritakan di mobilnya tuh kayak gimana, tapi secara nggak terlalu hard selling banget, tapi ada lah gitu sisipan-sisipan. Nah memang kalau yang jadi challenge adalah gimana caranya kita nge-crafting sesuatu produk yang memang terlihatnya tuh jualan, tapi kok nggak terlalu jualan ya kelihatannya. Itu memang yang jadi challenge sebenarnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga jelas. Thank you. Iya, kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Memang makanannya Onet sebenarnya kan, Onet kan marketing gitu. Tolong orang agensi ya, lain marketing orang mah. Memangnya bagian marketing. Oh iya sih, benar. Saya mentranslate marketing. Betul. Jadi memang kalau dari segi kerjaannya Net ya, memang kamu teh kan yang memberi insight kepada kita yang para videografer sana itu kan.
Betul, kalau secara runutan pekerjaan saya dapat dari klien nih, gue pengen bikin video, misalkan kalau gue biasanya kan brand plan nih, setiap 1 tahun tuh gue udah dapat nih brand plannya, jadi si brand itu udah punya plannya nih, plan setahun gue tuh mau kayak gini. Nah itu gue translate menjadi sebuah rentetan komunikasi buat audiens. Nah nanti once misalkan gue udah dapat nih konsepnya, gue mau ngomongin apa, nanti gue kontak misal nih, ada misalkan gitu, orang naik nyantip PC, konsepnya juga kia secara kreatif gimana ya, gitu biasanya. Jadi memang sebenarnya kalau peran Mezal di dunia komunikasi ini memang lebih ke apa ya jadinya, mentranslate konsep besar per kita sih, gitu. Itu lebih eksekusi konsepnya gitu. Lebih eksekusi, betul. Ini pas pisan ya, berarti ada dari sisi urat kreatifnya, sisi tim marketingnya cocok pisan. Kurang lebih lah, jika gitu, benar nama. Baru ya. Lanjut. Ya, mau netnya. Lanjut. Oke, ini selanjutnya adalah tadi udah tahap cerita kan. Selanjutnya setelah kita udah dapat ceritanya yang cocok, kita masuk ke tahap storyboard. Fungsinya adalah kayak breakdown cerita ini ke dalam frame-frame visual gitu ya, memberikan gambaran alur cerita, juga memberi insight mengenai hal apa yang perlu dipersiapkan saat syuting. Contohnya seperti ini. Pasti lo udah pernah lihat lah storyboard ya. Jadi runutan adegan yang kira-kira bakal diambil seperti apa. Yang nantinya ketika pas syuting nggak usah bayangin lagi kayak gimana ya, karena udah ada boardnya nih. Oh, pertama ikutin ini, kedua scene-nya seperti ini, angle-nya seperti ini. Mungkin juga nanti sekarang ada kayak mark VO-nya. Itu tadi mengenai storyboard.